Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Mantap. Polisi kunci langkah Rizik. Rizik semakin terjepit. Susah kabur. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Kemudian yang kedua, ketua panitianya, saudara HU. Yang ketiga, sekretaris panitia, saudara A. Yang keempat, saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan. Yang kelima, saudara SL untuk penanggung jawab acaranya, dan saudara HI. Ya, ini sebagai kepala seksi acara. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Moliar. Rizik memang sedang dalam kondisi pongah. Kematian 6 laskar FPI itu seakan menjadi angin segar buat dirinya. Dibuatlah narasi berbelok-belok dari adanya balita di dalam iring-iringan mobil yang membawa Rizik sekeluarga, bahwa mereka sedang menuju ke pengajian keluarga, bahwa mereka dihadang oleh preman tidak dikenal, bahwa ke-6 laskar yang tewas itu demi untuk melindungi nyawa Rizik, bahwa ke-6 laskar itu diculik dulu dan dibantai di lokasi lain, bahwa di tubuh mereka terdapat luka-luka tak wajar seakan bekas dihajar dulu, bahwa mereka meninggal sebagai syuhada, bahwa jenazahnya berbau wangi, dan dalam kondisi tersenyum, yang belakangan soal ini terbongkar sebagai hoax belaka, dan bahwa Rizik yang akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi situasinya mereka bikin terbalik. Pihak kepolisian akan jadi pihak yang jahat, yang keji, dan zalim, serta yang mengancam keselamatan seorang Habib, seorang cucu Nabi. Sementara Rizik akan jadi pihak yang terzolimi, dijahati, terancam jiwa dan raganya. Menjadi sosok yang bisa jadi tujuan mati syahid buat siapapun yang mau bela ulama atau Habib. Menjadi sosok yang suci, sampai publik terlupa bahwa Rizik pernah jadi tersangka kasus chat porno, tapi pret. Yang percaya pemutarbalikan fakta dan narasi berkelok-kelok 9 ini, ya orangnya itu-itu saja. Mereka yang memang dari dulu memuja-pujanya, yang suka mewek lalu mengaku khilaf ketika terciduk melakukan penghinaan terhadap pihak lain. Nyalinya sama kecil dengan junjungannya. Di media sosial sok kuat menghina, mengumpat, bahkan mengancam bunuh-bunuh orang lain hingga Presiden Republik Indonesia. Begitu diciduk aparat, mereka mewek, bilang khilaf terbawa emosi, lalu memohon-mohon minta dimaafkan. Sementara pendukung lainnya yang nyalinya gedean, tenggelam dalam perjuangan semu. Mereka berjihad membela ulama. Sudah tercuci otaknya dan sekarang sudah berani senjata api sampai menyerang aparat kepolisian. Seberapa besar gerombolan FPI, Rizik, pendukung dan simpatisannya? Yakinlah nggak banyak.
jauh lebih banyak jamaah NU dan Muhammadiyah. Buktinya, ketika baliho Rizik dicopot oleh aparat TNI, mana berani mereka buka front sama TNI. Di tengah kota Jakarta, di mana pasukan TNI beberapa kompi sudah dalam kondisi siap siaga. Beraninya di jalan tol yang sepi, pada waktu dini hari, terhadap aparat polisi yang kalah jumlahnya. Rizik sendiri mesti diam-diam kabur dari rumah sakit di Bogor, lalu kabur lagi. Kalau memang umatnya banyak, Rizik pasti akan pergi tidak secara diam-diam. Pasti ada semacam parade yang mengantarkan Rizik dari Jakarta ke Bogor dan dari Bogor entah kemana lagi. Nah, yang begini saja sudah kebaca sama publik. Apalagi oleh pihak intelijen Polri, pasti banyak hal yang mereka lebih tahu daripada kita yang awam ini. Begitu pula soal penetapan Rizik jadi tersangka terkait kerumunan di Petamburan. Ini sudah dihitung dengan cermat oleh Polri. Pertama, ini sebagai gerakan atas kepongahan Rizik saat ini. Sok suci, sok jadi korban dan akhirnya malah akan membawa soal penembakan itu ke ranah hukum. Rizik menyangka pihak kepolisian sedang disibukkan dengan narasi yang dilontarkan oleh FPI. Dengan kata lain, polisi hanya mengurusi soal tewasnya 6 laskar FPI. Bahkan mungkin Rizik menyangka pihak Polri sedang dalam kondisi terpojok. Tapi apa yang terjadi? Pihak kepolisian ternyata meneruskan kasus di Petamburan. Kedua, bahkan pasal-pasal yang menjerat Rizik itu adalah pasal penghasutan dan perlawanan terhadap aparat yang bertugas. Ini dari KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun lebih. Sementara anak buah Rizik hanya dikenakan pasal Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman hukuman yang jauh lebih singkat. Ancaman hukuman terhadap Rizik jauh lebih berat ketimbang yang pernah dia jalani dulu. Ketiga, status Rizik sekarang jadi tersangka, sudah bukan lagi sebagai saksi. Sudah tidak lagi pakai bahasa basi ketika pihak kepolisian mau menjemputnya. Bahkan aparat Polri bisa menyeret Rizik secara harfiah, ya, literally, kalau Rizik tidak mau ikut dengan petugas, dan bagi siapapun yang menghalang-halangi kegiatan aparat menangkap Rizik, resikonya besar. Bisa ikutan ditangkap juga dan kena pasal juga, jadi pelanggar hukum. Yang penuh itu rumah sakit, kalau penjara masih banyak yang kosong. Keempat, ini jadi langkah aparat kepolisian untuk mengunci Rizik adalah bahwa Polri mengajukan surat pencegahan Rizik ke pihak imigrasi. Ceder, karena sudah jadi tersangka, Rizik sudah tidak bisa lagi sok mau umroh kayak dulu. Pihak kepolisian sudah mengunci langkahnya. Habib Rizik siap akan kami tangkap. Polisi siap tangkap Rizik. Jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus. Status tersangka Rizik ini tidak bisa diutak-utik oleh Fadlizon. Hukum di atas segalanya, termasuk bagi anggota DPR. Rizik sekarang memang sedang bersembunyi. Yang menolong menyembunyikan Rizik juga bisa kena pasal. Ini sebuah genderang perang dengan gerakan maju ke arah Rizik. Intel ada di mana-mana. Rizik tak menyangka kalau Polri juga pintar main catur. Hidup Rizik tidak lagi seindah media sosial. Mau kabur kemana lagi? Sebentar lagi juga ketangkep. Demikian kura-kura tagar lambe sundel.